Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, senang sekali pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Harapan kita bisa kembali sehat, terus sehat insya Allah ya. Itu menjadi doa saat ini. Kalaupun tidak punya uang yang penting sehat, ada sebutan seperti itu. Tapi kalau bisa ya sehat ya punya uang. Nah, ini juga ngomongin sehat. Pagi hari ini sesuai dengan tema bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quranul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kita sekarang kalau ketemu tuh yang pertama kali ditanyakan sehatnya ya Ustadz ya. Betul, gimana kabar? Iya, alhamdulillah sehat-sehat ya gitu ya. Iya. Iya, Ustadz, sehat itu katanya ikhtiar ya Ustadz ya. Usia itu takdir. Betul, nah, betul. itu yang seperti apa sih Ustadz? Ikhtiar yang harus yang bagaimana dan kenapa kok usia itu takdir? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kawan, saya kira diskusi kali ini sangat menarik, yaitu tentang judulnya atau temanya apa tadi Mbak Ayu? Sehat itu ikhtiar. Sehat itu ikhtiar. Usia itu takdir. Usia itu takdir. Iya, betul kawan. Mari kita renungkan bersama. Saya kira betul yang disampaikan Mbak Ayu tadi itu, kalau kita ketemu kawan mesti yang ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat gitu kan ya. Iya. Salam sehat gitu Salam ya Ustaz. sehat. Insya Iya Allah, betul. iya. Jadi memang sehat ini merupakan nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Jadi setelah nikmat-nikmat yang lain ya, nikmat keimanan, nikmat Islam, berikutnya adalah nikmat sehat. Sehingga dengan sehat ini kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dengan nikmat sehat itu kita bisa beribadah dengan baik. Kita bisa apa yang bisa kita inginkanlah ya bisa tercapai karena sehat. Maka nikmat atau sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah kawan, sehat itu sesungguhnya ya bisa kita ikhtiari dan harus kita ikhtiari. Ikhtiar itu apa artinya? Artinya kita usahakan. Jadi nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini maka perlu dijaga, perlu diikhtiari, diusahakan dengan cara-cara bagaimana agar hidup kita ini selalu sehat. Berarti kita menghindari dari larangan-larangan dan melakukan anjuran-anjuran, baik dalam anjuran-anjuran agama ataupun dalam anjuran-anjuran dari kesehatan. Karena memang kawan, sekali lagi nikmat yang luar biasa ini kita nggak bisa menghitung ya, namanya nikmat-nikmat itu banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat pendengaran, bisa melihat, nikmat penglihatan, bisa nikmat gerak langkah, gerak kaki, gerak tangan, gerak tubuh kita ini. Kita bisa merasakan, bisa segala macam ini karena semua itu nikmat dari Allah. Jadi kalau kita syukuri seluruh nikmat-nikmat tadi itu, nikmat dari yang ada di dalam tubuh kita ini, maka hidup ini akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia tidak punya sedikit pun kekuatan kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika kita sakit, waduh menderita sekali. Kalau padahal penyakit itu kalau sudah masuk di tubuh manusia ya, waduh susahnya mau keluar itu. Berbagai macam cara kita lakukan, betul ya. Nah, maka kawan,
ya idealnya sih kita ini terus berusaha agar hidup ini selalu sehat. Amin. Adapun umur, usia itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya namanya ikhtiar, berarti kita harus terus-menerus melakukan agar kita bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Karena kawan, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sangat sempurna. Ada ayat Mbak Ayu yang saya renungkan itu, saya merenungkan ayat ini pendek sekali, tetapi maknanya sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Infitor ayat ke-7, Alladzi khalaqa fasawwaka wa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Masya Allah kawan, kalimat seimbang di sini ternyata seimbang segalanya. Jadi kita bisa berdiri dengan tegak, kita bisa mengendarai kendaraan, kita bisa duduk dengan tegak, kita bisa segala yang kita lakukan itu ternyata Allah yang mendesain keseimbangan kita ini. Saya kira ayat ini kalau dokter yang menyampaikan, wah ini sangat luar biasa ini ya. Seimbang itu bagaimana? Termasuk dalam tubuh kita ini. Konon dalam tubuh kita ini ada detak jantung yang sedemikian rupa yang kita tidak perlu mengontrol, tapi dia sudah bekerja sendiri. Betul. Ya, bekerja sendiri bukan kita sesungguhnya, bukan ya, tapi Allah lah yang mengatur semuanya, kapan detaknya. Begitu juga paru-paru kita menghirup udara ini. Itu semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Katanya kedokteran, dalam ilmu kesehatan, dalam tubuh kita ini sesungguhnya sudah ada Mbak Ayu? Sudah ada daya tangkalnya. Ada daya tangkal. Kalau penyakit masuk itu sesungguhnya kalau tubuh kita sehat itu bisa menangkal penyakit-penyakit yang datangnya dari luar. Nah, kawan, pertama mari kita nikmati dulu atau kita syukuri atas nikmat-nikmat Allah ini yang berupa kesehatan yang diciptakan oleh Allah ini, kita dalam keadaan seimbang dalam tubuh kita ini yang kita tidak pernah merenungkan berapa kali kita setiap hari menghirup udara. Katanya sih dalam kesehatan itu dalam sehari kita itu hampir lebih dari 28.000 kali kita menghirup udara ini. Masya Allah. Begitu juga detak jantung kita itu dalam sehari itu tidak kurang dari 144.000 Masya Allah. menghirup detak jantung kita jantungnya. itu. Ya, kalau ya ini kesehatan ya yang bisa menyampaikan seperti ini ya. Jantung yang sehat itu per jam itu sampai 3.600 sampai 6.000. Kalau per hari itu bisa sampai 86.000 sampai 144.000. Nah, ini semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kawan, bagaimana tubuh kita ini agar supaya terus sehat? Tetapi yang dimaksud sehat di sini tentu saja adalah bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Nah, ini penting Ustaz Betul. Umar. Jadi kalau dalam undang-undang itu kan Mbak Ayu tentang kesehatan itu kan disebutkan yang disebut sehat itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi sehat itu ya fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Nah, untuk sehat jasmani tentu kita bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah. Kita oleh Allah dilarang untuk merusak diri kita. Nah, maka apa kira-kira barang-barang atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa merusak diri kita itu harus dihindari. Kenapa Islam
menganjurkan atau melarang tidak boleh minum minuman keras. Karena dengan minuman keras itu ternyata di samping merusak fisiknya juga merusak mentalnya. Jadi tidak sedikit kan dengan minuman keras, kemudian daya ingatnya, daya fikirnya menurun, hilang kemudian sesaat. bahkan hilang saat itu kan, kemudian emosinya yang muncul. Nah, ini Islam melarangnya. Termasuk juga obat-obat yang dilarang itu. Nah, ini semuanya dalam rangka apa? Agar supaya fisik itu selalu dalam keadaan sehat. Nah, ini kan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita semuanya, termasuk bagaimana cara makan Rasulullah, makan yang sehat, bagaimana gerak Rasulullah, gerak yang sehat, tidurnya, bangunnya, semua yang dicontohkan oleh Rasul itu menuju pada sehat, baik secara fisik dan secara non-fisiknya, mentalnya. Jadi kawan, sehat yang dimaksud di sini adalah bagaimana jasmaninya ya sehat, tapi tidak suka meremehkan orang lain. Sehat, tapi suka meremehkan orang lain. Secara fisik sehat, tapi dia suka meremehkan orang lain. Itu namanya juga tidak sehat. Kemudian jasmaninya sehat tetapi suka putus asa. Jadi itu juga kurang baik. Jadi sehat yang dimaksud adalah bagaimana sehat jasmani kita, juga sehat rohani kita. Nah, usaha-usaha untuk sehat ini ada yang bisa melalui aktivitas-aktivitas dari apa yang kita makan, apa yang kita minum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi juga Rasul juga mengajarkan kepada kita dengan ibadah-ibadah yang ada itu, ibadah sholat, kemudian puasa. Ternyata Mbak Ayu itu semuanya menghantarkan hidup sehat. Sehatnya apa? Sehat jasmani dan sehat rohaninya. Masya Allah, iya ya Ustadz ya. Iya, jadi kawan, kalau kita menuruti atau mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, itu insya Allah hidup ini menjadi hidup yang sehat. Nah, maka bagaimana kita semaksimal mungkin untuk bisa membawa atau bisa hidup ini selalu sehat, maka ikhtiar-ikhtiar itu perlu kita lakukan. Sekali lagi, sehat itu bisa kita ikhtiari asalkan kita mau istiqomah melakukan apa yang telah dianjurkan dalam ajaran Islam itu, maka insya Allah hidup ini akan tertata dengan sehat hidupnya. Sedangkan usia, sekali lagi, kalau umur itu memang Allah yang menentukan. Tua nggak apa-apa, umur panjang asalkan sehat, kan gitu ya. Nah, itu yang kalau sudah usia tua, kemudian jalan-jalan sama keluarga, anak cucu nge-mall, kadang itu gitu Ustaz. Masya Allah. Iya. Dikasih umur sana, panjang ya? tapi dalam keadaan sakit-sakitan. Astagfirullah, kasihan yang merawat ya Ustaz. Betul ya. Iya. Jadi ya sesungguhnya kan kalau dokter-dokter bilang itu kan, sesungguhnya di dalam tubuh kita ini sudah bisa mengatur diri, mengatur anunya sendiri, asalkan tidak melampaui batas, katanya begitu kan ya. Jadi ada yang mengatakan, oh ini menjadikan asam urat, ini menjadikan kolesterol, ini penyebab ini. Iya, memang kalau kebanyakan gitu. Karena kan apapun yang berlebihan itu tidak baik ya Ustaz Umar ya. Nah, persoalannya kan kadang kita ini bisa ngomong tapi nggak bisa ngerjakan gitu kan. Ini nyindir ini Ustaz Umar ya. Iya, betul. Jadi bisa ngomongnya gampang. Rasulullah itu tidak makan kalau belum merasa lapar. Dan Rasulullah berhenti makan kalau sebelum kenyang gitu kan. Iya. Itu teorinya atau yang dicontohkan oleh Rasul. Tapi pelaksanaannya, waduh. Wah, kalau kena nasi hangat ada sambelnya, ada tahunya sudah lupa Ustaz. Ya, jadi sesungguhnya semua
apa yang diberikan oleh Allah. Kalau Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Itu kan keyakinan ya, keyakinan kita. Tinggal bagaimana kita bisa menghindari dan ya mencari bagaimana ikhtiar agar supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit itu. Insya Allah. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Umar pagi hari ini juga menjadikan kita istiqomah, bisa ikhtiar menjaga sehat itu, insya Allah ya. Demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.